Gajah Biru dianggap bersalah karena telah gagal menjalankan tugasnya. Dan bahkan akibat kegagalan itu menimbulkan korban 300 orang prajurit Majapahit. Sang Ramapati mengusulkan agar Gajah Biru dihukum mati sesuai dengan kesalahannya. Lembu Sora segera angkat bicara. Dia tidak setuju Gajah Biru dihukum mati. Maka terjadilah perdebatan di antara dua orang tokoh kerajaan Majapahit itu. Suasana di Balai Paseban Agung menjadi panas dan tegang. Jadi bagaimana Adi Lembu Sora? Kau tidak setuju Gajah Biru dihukum mati? Tidak, Kakang Ramapati. Bagaimanapun juga, saya tidak menerima keputusan sewenang-wenang seperti itu. Jika kita hendak memutuskan sesuatu, kita juga harus memikirkan ruang lingkup sebuah perkara. Gajah Biru memang dianggap bersalah karena gagal menjalankan tugasnya. Tapi kegagalan sepertinya itu Malam itu, suasana di sekitar Istana Majapahit sunyi dan lengang. Prajurit-prajurit jaga nampak sibuk menjalankan tugasnya di tempat masing-masing. Sebagian di antara mereka berjaga-jaga sambil membuat permainan-permainan kecil untuk mengusir hawa ngantuk. Angin dingin bertiup menerpa pohon-pohon Brahmastana yang tumbuh di sepanjang benteng. Istana Kepatihan yang merupakan rumah tinggal Rekrian Mapatih Nambi yang terletak di sebelah kanan bangunan Istana Induk juga kelihatan sunyi dan lengang. Tapi di ruangan pendapa nampak ada dua orang duduk bersila berhadap-hadapan. Mereka adalah Rekrian Mapatih Nambi sendiri yang tengah sibuk berbincang-bincang dengan Lembu Sora, sahabat lamanya. Adi Nambi, apakah Adi Nambi tidak merasa prihatin melihat musibah yang sedang dialami oleh Gajah Biru? Tentu saja saya sangat prihatin, Kakang Lembu Sora. Kasihan nasib Gajah Biru. Juga kasihan nasib keluarganya. Tapi aku bisa berbuat apa, Kakang? Kalau memang kau mau, kau bisa melakukan sesuatu untuk menolong Gajah Biru, Adi Nambi. Menolong bagaimana, Kakang Lembu Sora? Sedangkan persoalan Gajah Biru sudah langsung ditangani sendiri oleh Sang Prabu. Aku kira hanya satu orang yang sanggup membebaskan Gajah Biru dari kungkungan pintu penjara seumur hidupnya. Dan orang itu adalah Kakang Ramapati. Tidak ada orang yang lain lagi, Kakang. Adi Nambi, siapapun tahu bahwa Adi Nambi cukup dekat dengan Sang Prabu. Kau bisa mencari waktu yang baik, mencari kesempatan yang baik untuk membicarakan hal ini dengan Gusti Prabu. Kukira beliau akan sudi mendengarkan saran-saran ataupun pertimbangan-pertimbangan yang kau berikan. Hal itu akan sulit kulakukan, Kakang Lembu Sora. Aku tidak ingin memotong wewenang Kakang Ramapati. Ya, memang kulihat Kakang Ramapati sangat bernafsu memperberat hukuman Gajah Biru. Entahlah, apa alasannya, aku sendiri tidak tahu. Adi Nambi, kita harus berbuat sesuatu untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Kita dulu, semenjak masih mengabdi kepada Sang Prabu Kertanegara, semenjak belum pernah ada negeri yang bernama Majapahit, sudah membuat ikrar kita bersama-sama bahwa kita akan berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dan di negeri manapun kita mengabdi. Apakah kau sudah melupakan ikrar itu, Adi Nambi? Apakah kedudukan Rekrian Mapati yang sekarang ini berada di dalam genggamanmu telah membuatmu silau? Kakang Lembu Sora, aku tidak senang Kakang Lembu Sora menghubung-hubungkan persoalan ini dengan kedudukan Rekrian Mapati. Kakang Lembu Sora sudah pasti tahu siapa itu Gajah Biru. Akulah yang membawa Gajah Biru memasuki kancah keprajuritan Majapahit. Akulah yang memungut Gajah Biru dari pinggir jalan, kemudian mendidiknya menjadi prajurit dan menempatkannya di dalam pasukanku. Itu terjadi sudah sejak lama sekali. Selanjutnya, Gajah Biru keluar dari pasukanku dan bergabung dengan pasukanmu ketika bala tentara Majapahit menyerang bala tentara Tartar. Karena itu, Kakang Lembu Sora, sebenarnya aku prihatin melihat nasib Gajah Biru. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak ingin perkara Gajah Biru ini memecah belah persatuan di antara kita, Kakang. Jadi karena itu Gajah Biru harus dikorbankan, dan keluarganya juga harus ikut dikorbankan. Sudahlah, Kakang Lembu Sora.
Aku tidak berjanji akan dapat mengeluarkan Gajah Biru dari ruang tahanan. Aku tidak menjanjikan apa-apa. Tapi aku akan ikut berusaha untuk meringankan beban hukumannya. Kalau begitu, baiklah Adinambi. Saya kira kita sudah cukup lama berbincang-bincang. Saya mohon diri dulu. Baik, Kakang Lebusora. Dan terima kasih atas kunjunganmu. Apakah Gusti Lembusora memanggil hamba? Iya, Demung Wira. Duduklah. Aku baru saja menemui Adinambi di Istana Kepatihan. Lalu bagaimana hasilnya, Gusti? Apakah Gusti Patih Nambi bersedia menolong Gajah Biru? Dia tidak menjanjikan apa-apa. Nampaknya dia sangat ketakutan kedudukannya menjadi goyah. Dan nampaknya kita tidak bisa mengharapkan terlalu banyak dari Adinambi, Demung Wira. Adinambi sekarang sikapnya sudah jauh berbeda. Dia sudah menjadi rekrian Mapati Majapahit. Dia sudah menjadi orang kedua setelah Sang Prabu sendiri. Dia sudah makmur. Dia menjadi orang berpangkat dan berkuasa. Karena itu dia sudah tidak berdaya lagi mengurusi soal keadilan dan kebenaran. Tapi kita tidak perlu menyalahkannya, Demung Wira. Setiap orang berhak menentukan sikapnya masing-masing. Memang, Gusti. Hamba sendiri juga merasakan ada banyak hal yang kurang beres di Istana Majapahit ini. Terutama sekali jika hamba melihat kedudukan Gusti Lembusora sekarang ini. Usiaku sekarang sudah semakin tua, Demung Wira. Mungkin itulah sebabnya Gusti Prabu sudah tidak berkenan lagi memberikan kepercayaan yang besar kepada Lembusora. Hamba kira bukan begitu, Gusti Lembusora. Hamba perhatikan, Sang Prabu sendiri sepertinya masih menaruh minat kepada Gusti. Tapi, ya, entahlah. Sepertinya ada jurang pemisah yang cukup lebar. Dan mungkin jurang pemisah itu sengaja diciptakan oleh Gusti Ramapati dan orang-orang kepercayaannya. Sudahlah, Demung Wira. Tak ada manfaatnya kita bicara masalah-masalah seperti ini. Yang penting, sekarang ini bagaimana kita bisa mengabdi kepada Majapahit dengan cara kita sendiri. Dengan tanpa pamrih dan dengan kesetiaan yang besar. Tapi, Gusti, kalau kedudukan Gusti Lembusora semakin terjepit, ruangan untuk bergerak juga semakin sempit. Dan kesempatan untuk mengabdi kepada Majapahit juga semakin kecil. Jadi menurut pendapat hamba, Gusti Lembusora harus mampu memperbaiki kedudukan Gusti terlebih dahulu sebelum meneruskan pengabdian kepada Majapahit. Apa maksudmu, Demung Wira? Tapi memang kemungkinan seperti itu hampir tidak ada. Kecuali mengulang peristiwa Gusti Ranggalawe. Apa katamu, Demung Wira? Mengulang peristiwa Ranggalawe? Kau jangan bicara sembarangan di hadapanku, Demung Wira. Maaf, Gusti Lembusora. Hamba melihat keadaan di Istana Majapahit sekarang ini sangat rawan. Sang Ramapati berikut kaki tangannya sengaja membuat kelompok sendiri. Dan mereka selalu berusaha membinasakan kelompok lain yang tidak sepaham dengan mereka. Bukankah hal ini bisa sangat berbahaya, Gusti Lembusora? Hal ini bisa disamakan dengan sebuah gunung berapi yang suatu saat akan meletus dengan dahsyat. Karena itu, seringkali hamba tidak berpikir demikian, Gusti. Mengapa kita tidak mengikuti jejak Gusti Ranggalawe saja? Jalan yang ditempuh Gusti Ranggalawe sekalipun akhirnya harus berhadapan dengan maut, tapi jalan itu lebih terang. Jalan itu lebih lapang dan lebih meyakinkan daripada kita hidup seperti ini di Istana Majapahit. Hidup tidak, mati pun tidak. Apalagi jika hamba melihat keadaan Gusti Lembusora, hati hamba menjadi sangat sedih. Oh, Gusti Lembusora, mengapa Gusti masih bertahan hidup kembang kempis seperti ini? Mengapa Gusti tidak menentukan sikap yang lebih tegas? Mengapa Gusti tidak memilih jalan yang lebih tegas, Gusti? Aku sudah menentukan sikapku sendiri, Demung Wira. Memang terasa pahit untuk hidup seperti ini. Karena itu, Gusti, bangkitlah. Kalau memang sekarang ini Gusti bermaksud memberontak, maka hamba akan menyambung nyawa untuk Gusti Lembusora. Hamba sanggup menyusun barisan. Hamba sanggup memilih prajurit-prajurit yang baik untuk memerangi kelompok Sang Ramapati. Demung Wira.
Dengar Demung Wira. Kita adalah perintis-perintis kerajaan Majapahit. Sudah sejak lama kita mencita-citakan negeri ini. Sudah sejak lama kita mencita-citakan mempunyai negeri seperti Majapahit yang dapat kita gunakan sebagai wadah untuk menyalurkan dharma bakti kita sebagai satria. Dan Sang Hyang Widi telah mengabulkan cita-cita kita itu. Apalagi sekarang yang hendak kita inginkan. Apakah kita hendak merusak cita-cita kita sendiri? Tidak, Demung Wira. Tidak seorang pun kubiarkan memiliki pikiran memberontak terhadap Majapahit. Dan jika ada sekelompok orang berani mewujudkan gagasannya untuk memberontak terhadap Majapahit, untuk menentang kekuasaan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana, maka kelompok itu akan langsung berhadapan dengan Lembu Sora. Kau dengar apa yang baru saja kukatakan, Demung Wira? Iya, Gusti. Hamba mendengarnya dengan jelas sekali. Nah, sekarang kita kembalikan saja ke persoalan semula tentang Gajah Biru. Ayolah, Demung Wira. Antarkan aku. Aku ingin melihat seperti apa keadaan Gajah Biru. Antarkan aku ke ruang tahanan. Mari, Gusti. Silakan. Lembu Sora dengan diiringi rekrian Demung Wira berjalan bergegas menuju ruang tahanan, di mana Gajah Biru dipenjarakan. Demung Wira kelihatan menyesal dengan semua perkataan yang telah diucapkannya pada Lembu Sora. Dia semakin mengagumi junjungannya itu. Dia semakin mengagumi kebesaran jiwa Lembu Sora. Mereka berdua terus melangkah, dan akhirnya sampai di depan gapura yang menuju ruang tahanan. Beberapa orang prajurit Majapahit segera menghadang mereka. Maaf, Gusti Lembu Sora. Tidak seorang pun diperkenankan melewati pintu gapura ini. Aku ingin melihat keadaan Gajah Biru. Di mana dia ditahan? Maaf, Gusti. Kami semua hanya sekedar menjalankan perintah dari Gusti Ramapati. Tidak seorang pun diperkenankan melewati pintu gapura ini. Tidak seorang pun diperkenankan menengok Gajah Biru di ruangan tahanannya. Prajurit, apa kalian tidak tahu sekarang ini sedang berhadapan dengan siapa? Kami tahu. Kami sedang berhadapan dengan Gusti Lembu Sora. Kalau begitu cepat minggirlah kalian. Biarkan Gusti Lembu Sora lewat. Beliau hanya akan melihat keadaan Gajah Biru. Kalian tidak perlu merasa khawatir. Maaf, kami terpaksa mencegah. Kami ditugaskan untuk menjaga pintu gerbang ini. Prajurit, apakah kau sudah tidak menghargai aku lagi? Aku masih seorang panglima perang di istana ini. Aku belum dibebas tugaskan. Aku masih mempunyai wewenang untuk melihat-lihat keadaan para tahanan. Maaf, Gusti Lembu Sora. Maaf. Kami tidak berani melanggar perintah atasan kami. Maaf. Kami terpaksa mencegah Gusti. Kau tidak bisa mencegah Lembu Sora, prajurit. Empat orang prajurit itu tersentak. Gerakan Lembu Sora sangat cepat. Salah seorang prajurit segera terjungkal ke belakang terkena tendangan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.